Yo prakonco bulanan ing jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Di bawah siraman semerlang bulan purnama, ketinggian bukit bintang penuh cahaya, alam damai gunung hutan dan lainnya, benteng kokoh di tepi lautan sana. Oh, bumi jaya raksi narga menjulang di bawah bintang, bukit-bukit pegunungan selatan, misteri kekuatan kelembutan. Wajah-wajah lugu tersenyum ramah, mengayunkan kaki dan Riuh belalang senyum hati yang lapang, mampu gelombang jangan hatimu bimbang. Bukit bercadas biar agak luas, jati berjejeran merengkuh tekad harapan. Riuh belalang senyum hati yang lapang, mampu gelombang jangan hatimu bimbang. Bukit bercadas biar agak luas, jati berjejeran merengkuh tekad harapan. Riuh belalang senyum hati yang lapang, mampu gelombang jangan hatimu bimbang. Bukit bercadas biar agak luas, jati berjejeran merengkuh tekad harapan. Sudah ada ratusan orang yang terpapar, dan saat ini jumlah pasien sembuh setiap minggunya masih kurang dari 20 orang yang sudah ditangani. Maka dari itu pihak rumah sakit terus berupaya untuk Ya, yang penting tetap waspada, jaga jarak, dan pastikan makan minum yang bergizi. Dan bila perlu, jangan lupa untuk minum jamu. Jamu jahe merah, jamu temulawak. Ya, kan banyak itu rempah-rempah kita. Itu kekayaan alam kita. Pengetahuan sejak nenek moyang. Jangan malah dilupakan. Rempah-rempah itu tanaman yang berkhasiat. Bisa jadi bumbu, bisa juga jadi jamu yang bikin sehat. Seperti cengkeh, temulawak, temu giring, telingo, dan aneka tanaman berkhasiat yang lain. Tanaman-tanaman itu bisa berkhasiat, bagaimana ceritanya? Ambil buku munduk biar Eyang bacakan untukmu. Eyang, kalau dari buku aku sudah bacanya. Aku ingin tahu bagaimana kok bisa berkhasiat. Oh, ini Eyang bisa ceritakan peristiwa aneh di Kadipaten Daksinargo. Peristiwa aneh. Perang besar antara bangsa Patogeni dan bangsa Patokamyo. Bangsa Patogeni, Patokamyo, itu bangsa apa yang? Jagat raya ini
berisi berjuta-juta jenis makhluk. Ada yang hidup, ada yang tak hidup. Ada yang raksasa, ada pula yang tak kasat mata, seperti bangsa Patogeni dan bangsa Patokamio. Mereka bermusuhan sejak permulaan hingga akhir zaman. Oh, seperti jin dan setan. Mungkin, Dok. Wah, terus peristiwa aneh di Kadipaten Daksinargo itu peristiwa apa? Jagat raya ini berisi berjuta-juta jenis makhluk. Ada yang tak kasat mata, tetapi berkembang cepat ke seluruh muka bumi, membentuk 5 jenis suku pengganggu. Baikatrio, Pairosuro, Wangisoro, Paratosoro, dan Cahucongo. Kelima suku tersebut hidup menjadi pengganggu manusia. Meski ada sekelompok kecil Baikatrio yang baik, tetapi sebagian besar mereka jahat. Mereka inilah bangsa Patogeni. Terus? Cerita ini pernah ditulis oleh 5 abdi keraton pada masa lalu. Kamu harus membaca kisahnya sendiri, Dok. Perang saudara berkecamuk di negeri agung Jawa Tarub. Sang Pangeran Mangku menolak tunduk pada sang paman Sunan Paku yang bersekutu dengan kerajaan Yakso Rambutgeni. Situasi ini dimanfaatkan oleh bangsa Yakso Rambutgeni untuk memecah belah negeri agung Jawa Tarub. Dengan begitu Yakso Rambutgeni dapat memperoleh kemudahan dalam mengendalikan perdagangan hasil bumi di seluruh Jawa Tarub dan bahkan seluruh Nusantara. Kemudian Begawan Jenderal Tebok Bosok mengusulkan perdamaian antar kedua pangeran agung Jawa Tarub. Kemudian, Pangeran Mangku segera mendirikan keraton di kota Raja Yogyakarta bersama sang patih dan senopati. Sinungan Mangku juga gemar melakukan belusukan berkeliling ke seluruh penjuru desa, menyalurkan hobinya berburu satwa.
Paman, mengapa suasana di sini tampak berbeda? Di manakah kita ini, Paman? Hobi blusu anak tanya jalan. Jelas dari baunya. Kita sudah memasuki desa Karangpunjung. Sudah dekat dengan tapal batas wilayah Surotarum, Sinuwun. Ini masih wilayahku kan, Paman? Tapi kenapa di sini semuanya tampak menderita? Iya, Sinuwun. Mungkin kita terlalu sibuk membangun kota, sehingga lupa akan nasib desa-desa, Sinuwun. Siapa yang memimpin wilayah ini, Paman? Panggil dan pertemukan aku dengannya segera. Desa miskin kok ditanya pemimpinnya. Jelas ndak ada. Kalaupun ada, itu nggak ada yang mau mengaku. Mereka itu takut dikritik dan disalahkan. Apalagi kalau ternyata rakyatnya miskin sedangkan dia kayak sendiri. Paman, tidak ada pemimpin besar di wilayah ini, Sinuwun. Hanya terdiri dari beberapa desa yang dipimpin oleh lurah juga Dumandemang. Namun, terdapat seorang panembahan yang tersohor. Tempat bergurunya para pujangga Jawa Tarum pada masa sebelumnya. Seorang sesepuh yang berpengaruh, Raden Wirosekti dari desa Karangpunjung, Sinuwun. Panggil dan pertemukan aku dengannya, Paman Pati. Baik, Sinuwun. Kisana, apa benar panjenengan ini Raden Wirosekti alias Panembahan Karangpunjung, Kakang? Saya Kanjeng Patih. Tapi saya hanyalah salah satu demang yang dituakan di wilayah ini, Paman. Hah, masa? Mohon ampun, Sinuwun. Karena kebodohan saya yang tidak mengetahui kehadiran Sinuwun Yogyatarung. Dan mohon ampun sekali lagi, karena di wilayah ini, di tanah ini sedang mengalami kekeringan, Sinuwun. Daun-daun meranggas dan tunas-tunas batal tumbuhnya, Sinuwun. Iya, Paman. Tadi aku menyaksikannya sendiri. Sinuwun tidak akan mendapatkan hasil jika berburu di sini. Hewan-hewan buruan menghilang entah kemana. Bahkan hewan ternak banyak yang mati karena peternak tidak bisa mendapatkan rumput pakan. Tetapi masih ada beberapa ternak yang selamat. Jika Sinuwun berkenan, kami akan keluarkan dari kandang-kandang untuk persembahan pada Sinuwun. Oh tidak, jangan Paman, jangan. Tadi aku menyaksikan ada begitu banyak anak kecil yang menangis di gendongan ibunya. Kemanakah ayah-ayah mereka, Paman? Lah ini Sinuwun ini prihatin pada anaknya, apa pada ibunya. Paman. Mohon ampun, Sinuwun. Anak-anak di sini banyak mengalami sakit dan juga kelaparan. Sebagian dari mereka adalah yatim, dikarenakan ayahnya gugur semasa berperang bersama Pangeran Mangku. Oh, menyedihkan. Paman. Konon kata cerita, Sang Ratu Pangeran Mangku segera memetakan potensi-potensi negaranya dan segera merumuskan strategi-strategi untuk mengelola aset-aset. Omongannya lo gaya, strategi aset.
Oh, cah sekolahan. Juk ngopo? Ayo saksirku toh. Saksir. Salah apa maksir? Maksir. Sak senengku toh. Oh, seneng. Jelas. Situ seneng. Cekok. Nek seneng ini jangan licik. Kudu kendel di DM takon nomor WA-ne. Ora cetha situ itu. Atus aja. Itu waktu saya do padu toh. Ngomong kayak apa? Masir. Bubar. Alah. Iki barang. Kemudian Sang Ratu Sinuwun Mangku segera menitahkan Raden Wirosekti menjadi adipati. Dengan disaksikan seluruh kawula ing Karangpunjung dan temang-temang sekitar atas keputusan Kanjeng Sinuwun Ratu ing Yogyatarum, maka dengan ini dianugerahkan tanah seluruh pegunungan selatan kepada Panembahan Karangpunjung dan mengangkat yang bersangkutan dengan gelar Sang Adipati Daksinarga. Sembah sendika Kanjeng Patih. Tetapi menurut saya ini adalah anugerah yang tidak pantas untuk saya sandang, Paman. Sabdo Pandito Ratu. Keputusan ini tidak boleh ditolak dan dicabut, Kakang. Semoga engkau bisa memimpin rakyatmu di Kadipaten Daksinarga. Tapi Kakang, ada satu lagi perintah Sinuwun yang harus engkau laksanakan. Apalagi Paman Patih? Membendung wabah prahara bagimu sang adipati. Bangunlah lambang negara yang luhurlah kisah sejati. Jangan kau tunda lagi. Bangunlah Graha Prajamu. Pekarangan yang baru, tengah alas Wonosari. Kerahkan dayamu membangun negara. Oh, tapi Paman Patih, derita belum juga surut, Paman. Meski hujan mulai datang, kami ini baru saja mulai menanam, Paman Patih. Sudilah kiranya Paman Patih memberi kami sedikit waktu sampai musim panen tiba. Alah, piye iki? Sabdo Pandito Ratu. Keputusan ini adalah wisik dari keheningan Tomo Broto Kanjeng Sinuwun Ratu.
Percayalah Kakang Adipati dan Tumenggung Roro Jati, rasa derita tidak boleh mengundurkanmu dari semangat geliat menata rakyat. Ingat Kakang, ingat pesan Sinuwun Ratu, kerja, kerja, kerja. Bumi berdendang seruling angin, ho. Bumi berselimut debu misteri, manusia menyandang dharma dan karma. Terjunlah Sang Adipati Daksinarko dan para pengikutnya membabat alas wingit Wonosari. Pada mulanya pohon-pohon itu berdiri tegak, bersikukuh, enggan untuk merobohkan diri. Berbagai macam senjata, mulai dari kampak, linggis hingga gergaji, tidak ada yang mampu untuk menembus pohon-pohon tua itu. Namun dengan kesaktian Sang Adipati Daksinarko, segeralah dia memohon kepada Sang Hyang Widi. Lalu ketika kampak terayun, cerut, tumbanglah pohon-pohon itu seketika. Bersamaan dengan robohnya jati-jati besar dan tinggi, maka seketika terjadi geger pada dunia gaib. Jin peri setan perayangan penghuni alas wingit Wonosari berhamburan menyusup ke dalam binatang-binatang buas, macan, banteng, ular-ular berbisa dan yang lainnya, menyerang prajurit-prajurit Daksinarko. Ada apa ini, Roro Jati? Awalnya mereka hanya terluka oleh amukan binatang buas alas Wonosari. Tapi sebentar kemudian mereka ambruk.
Ada yang mengeluh pusing, ada yang menggigil, ada yang sesak nafas selalu tewas. Oh, prajurit-prajuritku. Roro Jati, segera tarik mundur para prajurit kembali ke Karangpunjung. Kita harus segera menghadap Sinuwun Yogyatarung, Roro Jati. Mundur! Datangnya masa koro-koro. Bumi semakin panas, daun-daun meranggas, hujan angin salah musim, gempa bertubi-tubi 7 kali sehari. Ternak-ternak menangis, orang-orang menggigil tetapi panas, gerah tetapi darah beku. Orang-orang yang terluka sekarat tak berdaya, pagi sakit, sore mati, sore sakit, tengah malam nyawanya melayang. Amuk binatang buas dan gigitan bisa ular itu hanyalah sarana datangnya prahara. Sebab sejatinya adalah kebangkitan makhluk jahat dari bangsa kegelapan. Para pamirsa, kita sambut bangsa Patogeni. Tahun yang lalu, jagat raya memulai kisahnya. Tersebut bangsa raksasa, manusia sepucuk pohon tingginya. Anggur karang besar dinosaurus, wajah serem kulit gelap tak terurus. Mangsa kuat tersebut teramat hebat, hingga punah karena takdir zaman memburuk. Namun si gajah raksasa, teror dan naga terbang perkasa. Tak ada yang mampu menolongnya. Tapi dengan kami semua, bangsa-bangsa Patogeni jaya. Saking kecilnya tubuh kami, tak kasat mata. Saking rumitnya manusia sulit mengenalinya. Tapi kami tangguh meski bumi semakin rapuh. Terus ada menjadi ancaman dunia. Itulah adanya Tuhan semesta, memberi kami jatah leluasa. Sejak lama sebelum Adam dan Hawa, kami telah ditakdirkan melata. Patogeni jaya, menjalani takdir uji manusia, memberi rasa sakit dan derita. Oh, Patogeni jaya, bakteri, virus, jamur, cacing, dan protozoa. Patogeni jaya. Kakang Adipati Daksinarga, sepertinya ada duka dalam merah wajahmu. Apakah ada sesuatu yang genting, Kakang? Ya, Paman Sinuwun, mohon ampun Sinuwun. Saya menyerah. Saya tidak sanggup lagi, Sinuwun. Loh, tidak sanggup? Tidak sanggup dalam soal apa, Kakang? Perintah bedol Kadipaten dari Karangpunjung menuju Alas Wonosari telah kami upayakan. Tetapi kami hanya punya sedikit tenaga prajurit. Dan seperti yang dikabarkan orang-orang, hutan itu amat sangat angker, Sinuwun. Tapi bukankah Paman Panembahan Karangpunjung ini terkenal sakti?
Bukankah paman memiliki begitu banyak pusaka? Apa itu tidak cukup? Sinuwun, jika soal jin, peri, setan, genderuwo, saya masih bisa mengatasinya. Awalnya setelah pohon-pohon besar berhasil kami robohkan, para binatang buas penghuni alas mengamuk, Sinuwun. Wedi, takut sama binatang saya takut. Paman. Paman, jika soal itu, saya juga bisa mengatasinya. Meskipun banyak dari prajurit kami yang terluka karena gigitan macan, tanduk banteng, dan bisa-bisa ular. Akene ngono wae kok ya. Dan tetapi Sinuwun, sesudah itu, para prajurit ini kemudian mendadak badannya panas, menggigil, sesak napas, lalu meninggal. Akhirnya kami memutuskan untuk segera kembali ke Karangpunjung. Tetapi, temang-temang di wilayah lain, Karangmuji, Tapes, Samaon, Ngaliper, Playon, Pitak hingga Panggung, semua melaporkan kejadian yang serupa, Sinuwun. Wabah. Jelas ini wabah, Sinuwun. Paman Patih, biarkan Adipati Daksinargo melanjutkan dulu laporannya. Loh, laporan diterima, kemudian dianalisis dalam kepala saya. Orang sakit jumlahnya banyak, wilayah cakupannya luas. Jelas ini wabah, Sinuwun. Kecil kalau hanya menganalisis soal hal semacam itu. Paman, lalu bagaimana cara mengatasinya, Paman Patih? Kami tidak punya gagasan sama sekali. Yang tak bilang kecil kan itu soal menganalisis dan kesimpulannya untuk menentukan apa masalahnya. Kalau soal penyelesaiannya itu lain. Simpulan tok, rano gunane. Paman. Paman Adipati, Paman Patih, Paman Senopati. Baiklah. Untuk saat ini, Paman Adipati pulanglah dulu. Beristirahatlah. Aku akan mengirimkan satu bergoto bantuan untuk menyusulmu. Tunggulah, Paman. Bergoto, Sinuwun? Apa malah nggak beresiko? Nanti kalau prajurit itu ketularan, terus pulang ke kota raja, terus nulari kita, walah malah perot. Repot. Aku iki maksudku. Paman Patih, Paman Senopati. Bergoto yang akan aku kirimkan itu bukan bergoto sembarangan. Bergoto ini adalah bergoto special edition. Bergoto ini aku namakan bergoto rempah handayani. Apa itu, Sinuwun? Beberapa waktu saya menjabat, kok saya belum pernah dengar ada bergoto rempah handayani. Sinuwun main rahasia. Sinuwun main rahasia ini. Paman, bergoto rempah handayani itu terdiri dari berbagai macam unsur alam. Ada yang dari timur, ada yang dari tanah Hindustan, dari tanah Tiongkok, dan lain sebagainya. Paman Adipati, sudahilah kegelisahanmu. Tunggulah, bergoto rempah handayani akan segera menyusulmu. Sembah hormat, Sinuwun, kami mohon diri. Dari dalam perut bumi, kami lahir atas kekagum biji, menggembleng diri tumbuh potensi siap produksi. Kini tercari di gudang berbelit, temulawak iring bercakap kulaga, kunyit kayu manis dan larinya. Aroma kuat, manfaat hebat, penyokong negeriman muda daulat, bersemayam di tubuh rempah-rempah, bau menyengat bikin rasa lega.
Apa? Siapa? Nini Kemetes. Oh, jadi ini Bergoto Handayani yang dijanjikan Sinuwun Yogyakarta ini. Bergoto Rempah Handayani. Itulah kami Sang Adipati. Kok seperti ini? Bagaimana ini Tumenggung Roro Jati? Sepanjang peperangan, sewaktu Sinuwun Mangku menuntut hak, kita tidak pernah menghalangi siapapun rakyat Pedungan Selatan yang hendak mengabdi sebagai prajurit. Rakyat Pegunungan Selatan yang sedang menderita tetap bersedia memerintahkan kita Bedol Kadipaten dari Karangpunjung dan membuka alas Wonosari yang angker. Tapi rupanya ini balasan Sinuwun. Keluhan kita perihal wabah penyakit demam dan sesak nafas yang melanda justru dianggap kemanjaan. Sinuwun pikir Kanjeng Adipati hanya ingin hiburan enak-enak, maka dikirimkanlah perempuan-perempuan muda ini. Apa-apaan ini? Tunggu dulu, sepertinya ada yang aneh. Apakah ada yang salah dengan kedatangan kami? Betapa menderita rakyat jelata menjalankan perintah semena-mena. Dia yang bertahta tak tahu nyatanya hanya menunjuk menghadap kemana-mana. Tunggu dulu, apa maksudmu? Telah jelas kami dianggap bagai lembu, dicambuk dan dikalungi garu dan luku. Tak pernah ditanya apa jadi maumu. Tunggu dulu, apa maksudmu? Kata-katamu bagaikan kabut kelabu. Prahara menerjang, kami butuh bantuan, tapi yang datang hanya rombongan hiburan. Baik. Jika Sinuwun menganggap kita manja, biar saja. Roro Jati, kita bersama seluruh Kawula Daksinarga sekuat-kuatnya menahan derita, hidup sehidup-hidupnya, meski harus mengganyang Gatot, Ungkrong, Putol, dan Walang. Kita harus tetap hidup, Roro Jati. Kanjeng Tumenggung dan Kanjeng Adipati, Anda berdua salah sangka. Sinuwun Mangku di Yogyakarta telah mengetahui apa yang terjadi. Wabah ini adalah serangan dari bangsa Patogeni yang bangkit dari alas kegelapan Wonosari dan juga membonceng racun serta bisa-bisa binatang dan juga menunggangi cucuk-cucuk nyamuk. Apabila bangsa Patogeni telah berhasil menyusup ke dalam aliran darah, maka tubuh manusia menjadi menderita. Panas tapi terasa dingin, kepala pusing dan badan lelah seketika, aliran nafas mengkerut, dan paru-paru banjir lendir sehingga berhenti menunaikan napas. Itu semua telah diketahui oleh kami para abdi keparak Jampi. Dan kami datang kemari dengan menggendong musuh bebuyutan bagi bangsa Patogeni, yakni adalah bangsa Patokamyo. Patokamyo? Berkata rempah. Singat tolong singat,
upacara labuhan dan doa selamatan, para prajurit dan segenap rakyat Kadipaten Daksinargo meminum ramuan dari Bergodo Rempah Handayani dan mengoleskan ramuan-ramuan lainnya. Seketika itu, sehat sentosalah mereka semua. Adipati Daksinargo segera penuh semangat melanjutkan mega proyek pembukaan Alas Wonosari dan membangun kota Kadipaten yang asri. Paman Adipati Daksinargo. Saya Sinuwun. Aku berterima kasih sekali karena Paman telah berhasil menjalankan perintah negara, sekaligus membangun kota Kadipaten di Alas Wonosari ini. Aku berharap semoga Paman bisa terus menciptakan kehidupan yang makmur tanpa harus berhambur-hambur. Sebagai hadiahnya, aku berikan bibit-bibit tanaman ini beserta bibit-bibit empon-empon, tempat bersemayamnya para makhluk bangsa Patokamio. Tanam dan rawatlah sebaik mungkin sebagai bekal jika kelak di kemudian hari wabah serupa akan menyerang kembali. Matur nuwun Sinuwun.